belajar dari para senior saya. Kebetulan saya juga masih tergabung di dalam kampung dongeng Kaser. Jadi di sana banyak sekali pendongeng dari Kaser yang memberikan teknik-teknik untuk bercerita. Jadi yang pertama saya mau mengapresiasi dulu untuk kelima peserta hari ini. Beri tepuk tangan. Masya Allah, hebat, keren. Teman-teman itu luar biasa. Sebenarnya banyak potensi dari teman-teman ini, hanya teman-teman itu tidak percaya diri. Ayo, masa muridnya disuruh, ayo jangan takut. Tapi gurunya sendiri tidak keren banget gitu ya kan? Oke, yang pertama saya mau bukan koneksi ya, tapi terkait dengan pengenalan tokoh. Teman-teman itu kan bercerita menggunakan alat peraga, yang mana audiens kita adalah anak-anak, begitu ya. Jadi kalau teman-teman mau bercerita, kenalkan dulu tokohnya. Itu penting. Karakter apa yang akan teman-teman ceritakan. Kalau teman-teman menggunakan alat peraga, berarti perlihatkan karakternya, diperkenalkan kepada anak atau audiens. Kalau teman-teman bercerita tanpa alat peraga, teman-teman bisa langsung memperkenalkan karakternya dengan gestur, mimik, dan nada bicaranya. Jadi pembedaan karakter. Misalnya ada karakter anak-anak, teman-teman bisa pakai karakter orang kakek-kakek. Tuh, aku adalah kakekmu. Atau karakter yang menggambarkan dia berbadan besar atau laki-laki. Apa yang kamu lakukan di situ? Jadi bisa menggunakan perubahan dari suara. Tapi apakah perubahan suara itu wajib? Tidak wajib. Asalkan teman-teman bisa memperkenalkan karakternya satu persatu. Nah tadi teman-teman itu kebanyakan alat peraganya tidak digunakan secara maksimal. Kenapa? Alat peraga ini kan harusnya yang kalian perlihatkan ke audiens, bukan ke diri teman-teman, bukan ke diri pendongeng. Jadi alat peraganya harusnya dikasih lihat ke audiensnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang salam yang saya tulis itu salam template. Di mana-mana kalau anak-anak juga suka bercerita itu pakai salamnya begini. Assalamualaikum. Teman-teman bisa pakai beberapa kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak harus formal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibawa santai aja. Dibawa santai aja dan kemudian bercerita itu tidak harus textbook. Saya tahu teman-teman pasti menghafal dari teks yang sudah teman-teman buat, tapi tidak harus textbook. Boleh disesuaikan sama kondisinya. Jadi tidak harus betul-betul, yang penting alur utamanya teman-teman itu ingat. Part 1 tentang apa, part 2 tentang apa, part 3 tentang apa. Tidak harus teks betul-betul seisi yang teman-teman bikin itu benar-benar plek-plek. Tidak harus seperti itu. Jadi bisa diimprovisasi. Saya mau kasih contoh penggunaan panggung boneka. Tapi saya pakai bahasa Indonesia ya Bu, karena saya tidak bisa pakai bahasa Pasir, nanti salah. Jadi ini improv aja. Teman-teman ini tadi bagus banget sudah saya lihat ini membawa panggung boneka. Bercerita dengan alat peraga itu tidak harus yang bercerita itu terlihat, karena fokusnya ke alat peraga. Beda kalau teman-teman bercerita tanpa
penonton harus ke alat peraga. Makanya dimainkan di mana? Di intonasi teman-teman saat bercerita. Liwat saja enggak apa-apa. Aman aja orang dokumentasi ya. Suatu pagi yang cerah, ada seekor anak ayam sedang berjalan. Provinsi ya. Kemudian datanglah si Daging seekor anak bebek. Oi, kamu ngapain di sini? Kamu siapa ya? Kenalkan dulu deh. Hai teman-teman. Aku adalah Daki. Aku adalah seekor bebek. Kita lihat bebek enggak? Nah, Aku adalah bebek yang sangat ganteng. Jadi keren. Jadi kita lebih seperti itu ya, teman-teman. Tidak harus teman-teman itu kayak tadi kalau dibuka, aduh saya bilang, kenapa kamu bonekanya dibuka? Harusnya teman-teman tidak terlihat pun tidak apa-apa. Iya. Dan kemudian tadi banyak yang seperti ini. Arah bonekanya justru ke pendongengnya, Iya. ya kan? Iya. Padahal harusnya ini arahnya ke Luar depan. karena yang mau diajak bercerita itu kan audiens, teman-teman itu bercerita, bukan bercerita ke diri sendiri, Iya. ya kan? Iya. Tapi